Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, ini lanjutan kedua. Mohon maaf kalau suaranya agak sedikit ada suara nafas ya. Ternyata saya baru ingat di mic-nya ini biasanya tertutup bulu. Ada bulunya hilang. Kalau saya tutup pakai kain, suaranya hilang. Jadi ya mau dipahami aja ya. Pokoknya cincai lah ya. Oke. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, sebelumnya tadi ada materi Goita. Nah, ini ada materi apa berikutnya? Kita lihat. Baik, kita masuk kepada tata bahasa mod. M, O, dan S dibacanya adalah mod ya. M, O, S, mod artinya adalah tidak bisa ya. Mod, setelah mod kemudian diikuti dengan V, kata kerja. Mod diikuti dengan kata kerja. Kalau tadi Goita setelah kata kerja tambahkan Goita. Nah, sekarang ini mod sebelum kata kerja. Baik, apa sih mod? Mod ini ya, penjelasannya ya. Tata bahasa mod ini digunakan untuk menyatakan ketidakbisaan dalam melakukan suatu kegiatan karena terdapat alasan yang menghalangi. Jadi tidak bisa karena ada alasan tertentu sehingga tidak bisa ya. Sebenarnya dia mau tapi tidak bisa karena ada hal apa. Kira-kira mod seperti itu konsepnya. Maka ketika ada tata bahasa an yang artinya tidak, maka kalau mod tidak bisa karena sesuatu alasan, sedangkan kalau an yang memang tidak. Kalau tidak minum ya tidak minum. Tapi kalau tidak bisa ya berarti tidak bisa ada yang menghalangi, yaitu apa? Nanti bisa dilihat ya. Baik, mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Bahasa Indonesianya itu tidak bisa. Contoh pertama ada Ahmad ya. Ahmad desinen. Maaf ya terlalu panjang ini. Oke. Ahmad desinen. Uyurel masyayo. Kita buat kalimat menggunakan mod ya. Maka posisi modnya digunakan sebelum kata kerja. Maka masida, kata kerjanya masida belum masyayo ya. Ditambahkan mod spasi masyayo. Maka menjadi kalimat Ahmad desinen. Uyurel mod masyayo. Oke, dari kalimat ini, si Ahmad ini tidak bisa minum susu. Ketika ada konsep tidak bisa, maka kenapa tidak bisa? Ada penjelasannya, misalkan jika Ahmad minum susu bisa alergi, maka dia tidak bisa minum susu. Atau sebelum minum susu, Ahmad sedang minum obat misalkan kan, ketika obat kemudian minum susu maka obatnya menjadi netral ya kan, itu juga bisa. Maka kalimat ini bisa menggambarkan kondisi tersebut. Ahmad sinan uyurul maut masyayo ya, jadi karena tidak bisa. Uyurul an masyayo berarti tidak minum. Beda ya antara tidak bisa dengan tidak minum. Oke, maut masyayo. Contoh berikutnya, oje. Oje artinya adalah kemarin, nomu artinya sangat. Apaso. Apa dan nanti kita akan membahas tentang rumus aso-oso ya. Ini contoh kalimat saja. Oje nomu apaso jamel ojasoyo. Jamel anjasoyo. Jamel kalau pakai an maka jamel anjasoyo, tidak tidur ya. Tapi ketika jamel mojasoyo maka tidak bisa tidur. Kenapa? Pertama, kalau tidak bisa tidur bisa saja dari kondisi luar, misalkan ada suara berisik, ada orang bertengkar, ada orang teriak sehingga tidak tidur, tidak bisa tidur. Atau kondisinya kenapa? Ini karena sakit. Oje nomu apaso jamel mot jasoyo. Jada bentuknya menjadi lampau jasoyo. Saya tidak bisa tidur karena kemarin sangat sakit. Bisa seperti itu ya. Ketika sedang sakit, maka tidur pun tidak nyenyak. Nah, ini bisa diekspresikan jamal mot jasoyo. Bukan karena tidak mau tidur, tapi karena tidak bisa tidur. Contohnya kalau saya minum kopi satu hari itu bisa 3-4 cangkir. Tapi harus di atas jam 5. Tapi ketika saya minum kopi
satu cangkir saja di jam 7 atau jam 8, maka saya tidak bisa tidur sampai jam 2 atau jam 3. Maka saya menghindari kopi minum malam. Nah, contoh seperti itu karena kopi를 마셔서 잠을 못 잤어요. Saya tidak bisa tidur karena minum kopi, ya. Tidak bisa tidurnya kenapa? Karena minum kopi. Ada apa? Ada alasannya. Oke. Baik, terus berikutnya. 어제 영화를 봤어요. 어제 영화를 봤어요. Kemarin kamu nonton film? 아니요, 못 봤어요. tidak bisa nonton. Tidak bisa nonton. Kenapa tidak bisa nonton? Misalkan sudah janji menonton film, tiba-tiba filmnya, kalau film apa alasannya ya biasanya? Bioskopnya tutup atau tiketnya hilang, ya kan? Atau temannya tidak datang, jadinya bete. Jadi tidak mau nonton, pulang akhirnya ya. Jadi ada alasan-alasan sehingga dia tidak jadi nonton. Oke, contoh berikutnya. 저는 모레 회사에 못 가요. bentuk lampa, bentuk akan datang, future. Jadi 못 갈 거예요. 저는 모레 artinya adalah lusa. 회사 perusahaan atau ke kantor. 못 갈 거예요. Kata dasarnya gak ada. Ini boda ya. Melihat ini tidur, ini minum ya. Gak ada artinya pergi. Jadi saya 못 갈 거예요. Tidak akan bisa pergi. Tidak bisa pergi. Akan tidak bisa pergi. Bahasa Indonesia gitu ya. Tapi intinya saya tidak bisa pergi dalam kondisi yang akan datang ya. Saya tidak bisa pergi ke kantor lusa. Misalkan ada acara apa. Harusnya ke kantor ya, tapi tidak bisa karena ada hal lain. Oke. Contoh terakhir, 저는 오토바이를 못 타요. 타요 artinya apa? Naik ya. 타요 bukan bis. tayo bukan, tapi tayo adalah naik ya. Jadi kalau bilang tayo artinya bisa lah ya. Kalau dalam kartun ya gambarnya memang visualnya bis, padahal di dalam tayonya itu ada yang nyetir, jadi ada orang yang naik. Oke. 저는 오토바이를 못 타요. Ya, berarti tidak bisa naik ya. Kenapa? Mungkin kakinya jatuh atau apa ya. Contoh sampingnya ada 저는 자전거를 못 타요. Saya tidak bisa naik 자전거, naik sepeda. Ya, kalau naik sepeda kan harus digoes. Kemudian menyeimbangkan. Kemudian ya banyaklah pertimbangannya. Nah, tidak bisa naik sepeda. Jadi ada alasan kenapa tidak bisa naik sepeda. Itu saja ya. Jadi 못 digunakan menyatakan ketidakbisaan dalam melakukan suatu kegiatan. Bahasa Indonesianya tidak bisa digunakan sebelum kata kerja. Baik. Ini sudah. Berikutnya ada yang harus diperhatikan dari 못 ini. Oke, kata kerja yang terdiri dari kata benda dan hada. Contohnya apa? Ada gongbu ya. Gongbu kan kata benda hitungannya. Gongbu hada. Suyong hada. Atau ada yori ya. Yori hada. Itu yang ada kata bendanya. Nah, maka dalam penggunaannya 못 harus diberikan spasi. Jadi posisi motnya digunakan sebelum hada. Posisi motnya digunakan sebelum hada. Jangan sebelum misalkan kata bendanya, misalkan 못 gongbu hada atau 못 suyong hada, itu salah, maka digunakan sebelum kata hadanya. Contohnya, 나나 씨 어제 나니 씨하고 전화했어요. Nana, gitu kan? Kemarin kamu menelepon dengan Nani. Maksudnya berbicara melalui telepon dengan Nani. Anio 전화. Oh, saya belum masukkan ya. 전화 못 했어요. Di sini ya. 전화 tambahkan apa? Kata 못. Ini kok nyelip, saya tidak terlihat ya. 전화 못 했어요. 아니요, 전화 spasi 못 spasi 했어요. Saya tidak bisa telepon. Misalkan apa, kemarin tiba-tiba ada tugas dari bos sehingga lama tugasnya, tidak bisa. Kemudian lupa ya. Oke. Contoh berikutnya. 지난 토요일에 너무 바빠서 수영을 못 했어요. Ini benar ya. Sorry, next dulu ya. Ini ya, contoh yang ini ya.
아니요, 전화 못 했어요. ini benar. Tapi contoh keduanya, 아니요, 전화 못 했어요. Ketika 못 tanpa ada spasi langsung digabungkan, 못 했어요, ini salah. Maknanya 못 했어요 itu artinya tidak. Artinya juga bisa salah. 못해, 나 못해. Itu pun saya tidak bisa, tapi ada spasi. 잘못 ya, kalau beda ya, kayak 못 했어요. Jadi harus diberikan spasi ya, 못 spasi 했어요. Contoh berikutnya, 지난 토요일에 너무 바빠서 수영을 못 spasi 했어요. Ini benar. Jadi apa? Saya tidak bisa berenang. Kenapa? Karena terlalu sibuk pada hari Sabtu minggu lalu. Contoh berikutnya sama. 지난 토요일에 너무 바빠서 수영을 못했어요. Ketika 못했어요-nya tidak ada spasi di sini, maka ini kalimatnya yang salah. Jadi harus diberi keterangan spasi. Baik, ini penjelasan untuk contoh yang di sini. Untuk yang moteng ini mudah-mudahan bisa dipahami juga. Semoga tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan kepada saya melalui web kuliah ataupun WA. Ada tugasnya kah? Coba kita lihat. Kamsahamnida. Oke, tidak ada tugasnya di sini ya, di web kuliah. Tapi tugasnya silahkan kerjakan di buku latihannya yang membahas tentang tata bahasa ini. Jika ada kesulitan dalam mengerjakan, silakan tanyakan melalui web kuliah. Baik, hari ini saya akan posting 2 video, akan posting 2 video, sisanya menyusul besok, karena harus menyiapkan untuk materi yang lain. Baik, terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat dipahami dan digunakan. Sampai jumpa di mata kuliah, di materi berikutnya ya. Terima kasih, kamsahamnida.